Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damaraji. Dan sekarang kita kembali lagi untuk membacakan zodiak. Zodiak berikutnya ini kita sampai di zodiak yang ke-9, berarti ketemu dengan Sagittarius ya. Halo Sagittarius, apa kabar? Semoga baik, sehat selalu dan juga dimudahkan segala-galanya. Langsung aja kita bakal shuffle kartunya, dan temanya masih seputar perasaan dia ya, yang sesungguhnya seperti apa. Perasaan dia yang sesungguhnya kita bakal melihat atau kita lihat dari beberapa kartu yang nanti kita keluarkan. Saya mencoba membantu teman-teman untuk melihatkan bagaimana perasaan dia melalui tanda-tanda yang keluar lewat kartu ya. Dan ini bacaan bersifat general, jadi tidak semuanya resonate ya. Dan tetaplah mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bacaan-bacaan semacam ini pun bisa dibilang ini adalah fun reading ya, tapi sekaligus bisa memberikan tanda-tanda aja, karena saya bukan meramal, tapi saya membacakan tanda. Tanda itu berdasarkan apa? Berdasarkan kartu tarot, berdasarkan intuisi, berdasarkan energi juga. Oke. Dan video ini bersifat timeless ya teman-teman, jadi kapanpun kamu nonton pasti berlaku, kapanpun kamu nonton masih bisa disimak, artinya masih berlaku juga ya. Oke, kita keluarkan baris pertama. Ada passion, ada past life relationship, kemudian it is safe for you to love, let's go, control issues, dan yang terakhir adalah engagement. Oke, teman-teman, setiap hubungan itu pasti mengalami sebut saja seperti konflik gitu loh. Konflik, perbedaan pendapat, perselisihan dan sebagainya. Tetapi kenapa harus terjadi? Ya kan? Karena memang tidak mudah menyatukan dua pemikiran, dua prinsip, dua hati dan seterusnya seperti itu. Sehingga kadang-kadang hal-hal kecil bisa menjadi masalah. Tetapi memang kadang-kadang sayang sekali kalau misalnya hubungan yang sudah baik, hubungan yang memang diawali dengan kebaikan, terus kemudian ada hal-hal seperti itu. Di sini saya melihat bahwa hubungan kamu sama dia sejauh ini bisa dibilang cukup bagus gitu loh. Kalau bicara tentang passion, dikaitkan atau passion dalam konteks hubungan kamu dengan dia, berarti ada kecocokan gitu loh. Kecocokan secara batin, secara apapun gitu loh. Jadi intinya dia merasa cocok dengan kamu, dia merasa bahwa kamu adalah seseorang yang dia cari, kamu adalah sosok idaman dia, baik secara karakter, sifat, bahkan secara fisik kamu juga. Dia merasa bahwa kamu adalah seseorang yang tepat untuk dia ya. Terus kemudian di kartu kedua di sini ada past life relationship, di mana kalian masing-masing sama-sama punya masa lalu gitu loh, sama-sama punya masa lalu yang memang harus sudah ditinggalkan, walaupun dulu atau kemarin atau dulu itu memiliki relationship ya. Kalau kita bicara past life, saya nggak kepengen past life yang terlalu jauh ke belakang ya. Kehidupan di masa lampau, kehidupan di masa-masa yang kita nggak ngerti itu tahun kapan dan sebagainya. Saya tidak akan terlalu jauh bicara ke sana, tapi lebih kepada hal yang ringan dan sederhana aja ya, lebih ke masa lalu di mana kalian memiliki masa lalu masing-masing. Nah, di hubungan ini kalian harus meninggalkan masa lalu masing-masing dan tidak boleh dibawa ke dalam situasi sekarang. Tetapi apapun itu, kita tidak pernah bisa lepas dari masa lalu ya. Cuman kita harus bisa memfokuskan ke pikiran yang selalu fokus pada kondisi dan keadaan saat ini. Kenapa demikian? Karena past life relationship itu kadang-kadang terjadi semacam pembandingan gitu loh. Nah, ini juga sedikit yang terjadi dalam hubungan kalian. Yang sedikit terjadi, yang sering muncul, atau kadang-kadang muncul, bukan sering ya, kadang-kadang muncul di pikiran dia, di perasaan dia. Jadi kadang dia membandingkan antara kamu dengan sosok yang pernah ada di masa lalunya. Dan bagi dia sendiri juga sebetulnya nggak boleh membandingkan seperti itu. Atau misalnya kamu juga merasa pernah membandingkan seperti itu, saya pikir juga tidak perlu. Walaupun sesekali kadang-kadang muncul secara tiba-tiba, otomatis gitu kan, tapi itu harus kamu sadari bahwa membandingkan sosok orang
atau pasangan kamu saat ini dengan sosok orang yang pernah ada di masa lalu kamu, tidak bisa. Ya, tidak boleh. Yang dikhawatirkan justru itu akan mengganggu hubungan kalian. Nah, mungkin kalau misalnya dia juga melakukan hal itu, kamu bisa ya ajak ngobrol pelan-pelan agar dia tidak melakukan hal-hal seperti itu. Secara sih dia itu aman buat dicintai, ya. Dia free, dia aman buat dicintai, gitu loh. Artinya bahwa dia tidak memiliki hubungan apapun dengan orang lain selain dengan kamu juga. Jadi jaga hubungan ini dengan baik, beri kepercayaan, beri ruang agar kalian merasakan sama-sama kenyamanan yang sangat luar biasa, kenyamanan yang sangat indah, ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan. Terus kemudian apapun atau adapun kalau misalnya terjadi isu-isu yang muncul dari luar atau mungkin cerita-cerita yang tidak enak atau bahkan ada gosip-gosip atau ada fitnah, ini yang harus kamu kontrol agar suara-suara dari luar itu tidak mengganggu pikiran kalian atau pikiran kamu dan tidak mengganggu hubungan kalian berdua yang sedang asik-asiknya, yang sedang indah-indahnya ini. Oke? Saya melihat bahwa ada pemikiran untuk ke jenjang berikutnya. Dia kepengen hubungan ini berlangsung, berlanjut, bahkan menuju ke level berikutnya, yaitu engagement. Lebih kepada pengikatan secara resmi, pengikatan batin secara resmi. Artinya adalah lebih kepada bentuk keseriusan yang kepengen dia tunjukkan untuk bisa memiliki kamu selamanya. Itu yang dia pikirkan. Semoga ini menjadi sebuah doa dan kenyataan untuk teman-teman yang merasa zodiaknya adalah Sagittarius, ya. Buat Sagittarius, silahkan tonton terus video ini. Kita keluarkan kartu berikutnya. Oke, ini adalah kartu kedua, The Chariot, terus kemudian Ace of Cups. Ada The Sun. Buat teman-teman yang pengen konsultasi juga silahkan aja ya, langsung bisa chat ke nomor WA yang tertera di sini atau juga di kolom komentar ada nomor WA-nya di situ dan juga di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa melakukan private reading, konsultasi atau spiritual life coaching juga. Karena kebetulan saya juga membuka paket bimbingan spiritual ya. Jadi buat teman-teman yang ngerasa bahwa gue kayaknya tertarik Mas Damar dengan dunia spiritual, oke, silahkan aja. Atau dengan dunia terapi, dunia penyembuhan, dunia metafisika dan sebagainya. Oke, kita sama-sama akan belajar ya teman-teman. Jadi silahkan aja, teman-teman mau konsultasi, boleh, kita ada paket bimbingan spiritual. Oke teman-teman, langsung aja kita baca di baris kedua. Hal lain selain perasaan dia, saya juga bakal bacakan. Di sini ada The Chariot, Ace of Cups, The Sun, King of Cups, dan Knight of Pentacles. Jadi kalau tadi sudah saya sampaikan bahwa dia kepengen menjalin hubungan yang lebih lanjut lagi, menunjukkan keseriusannya dan sebagainya. Dan di kartu yang ini pun ada semacam pemantapan dari dua kartu ini, Ace of Cups ya, betul. Jadi dia kepengen memulai suatu kehidupan baru. Dia pernah berada di satu kondisi yang memang membuat dia terpuruk. Dia pernah ada di kondisi yang membuat dia tuh terluka, sakit hati, kecewa dan sebagainya. Itu ada di masa lalu dia ya. Tetapi sekarang dia merasa bahwa dia menemukan sosok yang sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Dia kepengen memulai suatu kehidupan baru bersama kamu. Dan semangatnya luar biasa ya, jadi semangatnya luar biasa. Hati-hati ketika dia semangat, jangan sampai kamu patahkan semangat itu. Karena ketika semangatnya yang sangat luar biasa, hatinya yang tulus, perasaannya yang masih suci, belum ternoda oleh apapun, jangan sampai ternodai oleh hal-hal yang tidak penting, yang hanya akan merusak perasaannya saja ya, yang hanya akan merusak energi perasaan yang sangat luar biasa tersebut ya. Sayang. Jadi harus kamu jaga dengan baik agar semangatnya, gairahnya, ketulusannya, perasaan yang sangat luar biasa punya dia itu bisa terjaga dengan baik. Oke. Nah, dia itu orang yang
harus diberikan perhatian. Dia orang yang memang butuh perhatian, dia orang yang memang butuh sekali kasih sayang, perhatian, dan juga pelayanan yang bagus ya. Artinya pelayanan ya sebagaimana mestinya kalian sebagai pasangan itu saling melayani, memberikan, saling take and give lah dan sebagainya seperti itu. Di kartu ke-5 di sini saya melihat ada suatu upaya-upaya yang dia lakukan untuk mempertahankan hubungan ini, meskipun mungkin ada hal-hal yang sempat terjadi atau pernah terjadi, perbedaan pendapat dan sebagainya. Dia tetap mencoba mempertahankannya supaya hubungan itu bisa berjalan dengan baik ya. Oke, kita lihat kartu berikutnya teman-teman. Saya mencoba membaca secara singkat agar video ini tidak terlalu berlarut-larut dan tidak terlalu bertele-tele juga ya. Kita lihat kartu berikutnya. Oke, a year from now. Apapun yang menjadi rencana sepertinya akan dimulai di tahun ini. Big happy change in the near future. Dalam waktu dekat, sepertinya akan terjadi sesuatu. No need to worry. Oke. Jadi dari beberapa kartu yang keluar, a year from now, big happy change, and in the near future, no need to worry, meditation brings answer. Oke, saya melihatnya lebih ke secara keseluruhan di sini akan ada sesuatu yang terjadi dalam waktu dekat. Bisa jadi engagement ini, ya, untuk Sagittarius. Barangkali kamu sudah bicara tentang pernikahan, hubungan kalian yang lebih lanjut, ngomong sama orang tua dan sebagainya, ya. Ini bisa jadi tahun ini adalah tahun di mana kamu memulai segala sesuatunya dengan baik untuk membuat sebuah perubahan besar, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, dan keceriaan. Ya, dalam waktu dekat untuk kedepannya nanti sepertinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hubungan kamu di sini cukup baik-baik saja. Dan ini adalah kartu-kartu bagus buat Sagittarius karena tidak semua kartu itu bisa bagus seperti ini. Jadi bersyukurlah buat Sagittarius karena hubungan kamu sepertinya dalam kondisi yang cukup baik-baik saja, meskipun ada hal-hal yang sebenarnya muncul di sini, tapi saya tidak terlalu memblow up karena saya tidak kepengen kamu tersugesti dengan hal-hal yang tidak penting gitu loh. Karena gini teman-teman, ketika pikiran masih bersih ya, janganlah disugesti dengan hal-hal yang tidak penting yang hanya menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, atau bahkan memperkuat trauma yang pernah ada ya. Itu harus kamu perhatikan. Jadi nggak perlu ada yang dikhawatirkan untuk Sagittarius, dan ketika dia memberikan tawaran untuk menikah atau mungkin engagement tadi ya, bertunangan dan sebagainya, ya silahkan teman-teman renungkan. Meditation brings answer di sini bisa menjadi sebuah cara untuk mendapatkan jawaban. Yang jelas kamu dekatkan diri kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan, karena segala sesuatu, semua hal di kehidupan kita tidak lain tidak bukan semua kembali dan tergantung kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke? Jadi bacaan-bacaan ini pun sebagai tanda-tanda saja untuk memberikan satu ya semacam warning, tanda, referensi, pencerahan bagi teman-teman. Oke, semua kembali kepada Tuhan dan semua kita serahkan kepada Tuhan, kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat ya, khususnya buat teman-teman Sagittarius. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kamu dan juga hubungan kamu. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, silahkan aja. Dan yang kepengen konsultasi, silahkan aja langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini. Oke, terima kasih teman-teman. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.